أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Aba, para sesepuh, para kiai, para ustadz, dan saudara-saudara yang saya muliakan, sungguh saya sangat bersyukur kehadirat Allah karena Allah pada malam ini telah menetapkan takdirnya kita dipertemukan pada malam ini, dan harapan kami pertemuan kita ini, meskipun dengan cara yang sederhana, kami berharap rahmat Allah yang tertinggi diturunkan pada malam ini untuk jenengan semua, dan syafaat dari Rasulullah juga pada malam ini diturunkan, sehingga jenengan semua yang mendengarkan juga, khususnya untuk jenengan yang duduk bersama kami pada malam ini, diberi rahmat oleh Allah yang manfaat kemuliaannya bisa wujud dalam 3 alam. Dunia jenengan berada dalam kebahagiaan, alam kubur jenengan dimuliakan, dan terakhir akhirat jenengan adalah surga yang kenikmatannya tanpa batas. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini adalah pertemuan kami bersama jenengan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, saya mencoba memberikan pemahaman dan sekaligus berupaya memasukkan 2 kemuliaan, yang 2 kemuliaan itu adalah tujuan penciptaan Allah atas diri manusia, yaitu yang pertama adalah kemuliaan iman, dan yang kedua adalah kemuliaan akhlak yang diwujudkan
melalui kesanggupan memaafkan yang insya Allah pada malam ini dua kemuliaan ini sudah wujud di dalam hati, bahkan mengakar bersama jiwa di dalam diri jenengan semua. Aba, sebagai tindak lanjut, setelah di dalam diri jenengan ada kemuliaan kemurnian iman, dan setelah di dalam jenengan ada kesanggupan memaafkan, maka ada satu amalan yang jenengan harus perjuangkan. Apa itu, Aba? Solatlah jenengan dengan cara sesempurna mungkin, atau solatlah jenengan pada tingkatan jiwa yang sebagian ulama-ulama kita mengatakan solatlah jenengan pada tingkatan ma'rifatullah. Aba, Allah berfirman, solat itu ibadah yang aku tetapkan pertama kali untuk umat Muhammad adalah solat. Dan kelak di akhirat yang pertama kali akan dihisap adalah solatnya. Barang siapa yang baik solatnya, maka akan baiklah seluruh amalan. Akan tetapi apabila seseorang rusak solatnya, maka sesungguhnya dia berada dalam kerugian yang sangat besar. Dalam firman lain Allah mengatakan, ibadah yang aku tetapkan untuk umat Muhammad adalah solat. Barang siapa yang melakukannya, maka dia terikat dengan janjiku. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkannya, dia telah melepaskan diri dari janji-janjiku kepadanya. Rasulullah juga bersabda, Aba, solat adalah tiang bagi agamaku. Barang siapa yang melakukannya, dia sudah menegakkannya. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah merobohkan agamaku. Renungkan kalimat ini, Aba. Bagaimana kita seandainya menjadi umat Rasulullah, tapi kita melakukan sesuatu yang merobohkan agama kita sendiri. Bagaimana seandainya kita kelak bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya kepada kita, kamu adalah umatku, tapi kenapa kamu robohkan agamaku? Aba, berjuanglah jenengan untuk melakukan ibadah ini, dan tidak hanya sekedar jenengan melakukannya, tapi jenengan harus melakukannya dalam tingkatan yang tertinggi yang mampu jenengan lakukan. Aba, untuk menempatkan solat jenengan di tingkatan yang tertinggi, jenengan hanya memerlukan 4 pilar. Jenengan ingat, Aba, ada 4 pilar yang harus wujud dalam solat jenengan. Berjuang jenengan, tidak sempurna tidak apa-apa, Aba, tapi jenengan harus berjuang untuk sempurna. Tapi tidak sempurna tidak apa-apa, nanti berjuang lagi, besok berjuang lagi, begitu besok berjuang lagi. Apa itu, Aba? Yang pertama, Aba, sempurnakan wudhu jenengan. Ba, mulai malam ini wudhu jenengan ini akan menjadi rijal gaib atau guru gaib bagi jenengan. Tapi berwudhulah jenengan dengan cara apa yang kami pahamkan pada malam ini. Pada saat jenengan berada di hadapan air untuk berwudu, keran atau air, Aba, tenangkan dulu jiwa jenengan sejenak. Lakukan ini, Aba. Temukan rasa seolah-olah Allah pada saat itu berada di hadapan jenengan. Ingat, Ba, adanya Allah itu tiada wujudnya tanpa wujud. Tidak boleh diwujudkan ini atau diwujudkan itu. Adanya tiada, wujudnya tanpa wujud. Tapi jiwa jenengan tahu bahwa Allah sedang berada di hadapan jenengan.
Kalau ini jenengan tidak bisa, lakukan yang kedua. Rasulullah menjamin bahwa jenengan yang kedua ini pasti bisa. Apa Aba? Temukan rasa seolah-olah Allah sedang memperhatikan jenengan atau melihat jenengan. Pada saat jenengan, Rasulullah mengatakan demikian, apakah kamu merasa dilihat oleh Allah atau kamu tidak merasa dilihat oleh Allah? Sesungguhnya pada saat itu Allah sedang melihatmu. Makanya Aba, seolah-olah saja tidak apa-apa. Pada saat jenengan merasa berada di hadapan Allah, atau pada saat jenengan merasa Allah sedang memperhatikan jenengan, baru jenengan baca niat jenengan Aba, nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fartalillahi ta'ala. Seolah-olah jenengan mengatakan niat itu langsung kepada Allah. Setelah itu ambil air jenengan Aba yang sudah ada di hadapan jenengan. Begitu jenengan mengusap wajah jenengan, istighfari Ba semua yang ada di wajah jenengan ini. Ada apa di wajah jenengan Ba? Pertama ada penglihatan, yang kedua ada penciuman, yang ketiga ada lisan. Jenengan istighfari dengan bahasa jenengan. Ya Allah, jika penglihatanku ini, penciumanku ini, lisanku ini selama ini banyak melakukan sesuatu yang Kau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Istighfari apa yang jenengan usap, jenengan istighfari. Baru setelah itu tangan jenengan Ba, begitu tuh tangan ini juga ya Rabb, jika selama ini banyak melakukan sesuatu yang Kau tidak ridho, kamu memohon ampun kepadamu. Pikiranku ini, pendengaranku ini, langkah kakiku ini, jika selama ini banyak melakukan sesuatu yang Kau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Bah, wudunya jenengan yang seperti ini akan menghapus dosa dan kesalahan dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Sholat jenengan dosa dimurnikan lagi, sholat jenengan dosa dimurnikan lagi, begitu, asalkan tidak dosa syirik kepada Allah. Nikmati wudhu jenengan Mbak, karena jenengan berwudhu saja wajah jenengan itu akan berubah. Jika jenengan melaksanakan wudhu yang seperti ini Abah, di dalam hati jenengan didirikan di atas kesanggupan memurnikan iman dan kesanggupan memaafkan, paling lama membutuhkan waktu 2 bulan saja wajah jenengan akan berubah. Enak gitu loh Pak, dilihat jenengan. 1. Sempurnakan wudhu. Yang kedua Abah, mulai sekarang jenengan pahami Abah, sholat itu apa sih? Sholat itu adalah menghadapnya jiwa seorang muslim kepada Rabbnya, Allah, Tuhan alam semesta ini. Sehingga Abah, pada saat jenengan sholat sebenarnya jenengan itu sedang menghadap kepada Allah, dan jenengan itu sedang berbicara kepada Allah. Dan sebaik-baiknya berbicara itu Abah, jenengan mengerti maksudnya. Sehingga pada saat ini Abah, mungkin mulai besok jenengan belajar Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa sih? Alhamdulillah itu maksudnya apa sih? Mungkin contoh dari maksud itu begini loh Pak, Alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah dan seterusnya panjang Pak. Tapi maksudnya adalah jenengan itu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Sehingga begitu jenengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, keluar dari hati jenengan bersama jiwa jenengan menghadap kepada Allah, seolah-olah jenengan bersyukur pada saat itu langsung kepada Allah. Pada saat jenengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, temukan kebersamaan, seolah-olah tidak ada siapapun di alam semesta ini. Sama Allah juga mengatakan seperti itu. Pada saat jenengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, malaikat pergilah kalian semua, ini hanya ada antara aku dan dia, ini hanya antara aku dan hambaku. Begitu juga jenengan Abah sambut Pak, begitu jenengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah alam semesta ini tidak ada, yang ada hanya antara jenengan dengan Allah saja. Yang kedua Pak,
pahami makna dari setiap bacaan. Untuk memahami makna jenengan perlu tahu artinya, tapi tidak usah dihafal, Pak. Cukup tahu saja. Lalu setelah itu ambil maksudnya. Oh, alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya ini. Oh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maksudnya ini. Begitu, Pak. Yang ketiga, Pak, ini adalah kunci bagus tidaknya sholat atau rusak tidaknya sholat. Ini banyak saudara kita tidak memahami, sehingga yang ketiga ini dikuasai oleh kesesatan. Kesesatan kalau ingin merusak sholat seseorang tidak perlu dirusak semuanya, Pak. Yang ketiga ini dirusak, maka rusak sholat itu. Apa yang ketiga itu, Pak? Mulai saat ini jenengan sempurnakan yang ketiga ini, Pak. Ruku sujudlah jenengan hingga tenang. Pak, nun sewu, jenengan yang jadi imam ya, Pak. Sempurnakan, Pak. Ada sebagian makmum jenengan yang lebah pengetahuan agamanya, dijadikan jalan oleh kesesatan, dipengaruhi dia untuk memprotes jenengan. Dan jenengan hanya perlu 7 detik saja, nun sewu abah, hanya 7 detik saja ruku sujud jenengan sudah luar biasa. Bagaimana caranya, abah? Pada saat jenengan berada di posisi ruku atau berada di posisi sujud, tenang dulu, abah. 3 detik saja. Tak, tak, tak. Lalu baca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal, atau jenengan ada bacaan yang lain. Setelah itu jenengan tenang lagi, Bah, 1 detik saja. Tidak langsung diangkat, tenang dulu, Abah. 1 detik saja. Untuk apa tenang itu, Abah? Untuk menemukan kebersamaan jenengan dengan Allah. Jenengan sujud, Abah, bisa menemukan kebersamaan dengan Allah. Jenengan akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena sesungguhnya bagi jiwa jenengan itu kenikmatan terbesar adalah pada saat berada di hadapan Robnya, di hadapan Allah. Tinggal 1, Abah, yang terakhir. Apa yang terakhir, Abah? Takbir pertama, takbiratul ihram, Abah. Tapi ingat ya, Abah, tidak seluruh takbir, tapi takbir pertama saja. Sebelum jenengan bertakbir, Abah, lakukan, Abah, seperti yang ada di dalam wudhu itu. Mulai, Abah. Jadi apa yang ada di wudhu mulai bermanfaat di sholat jenengan. Apa, Abah? Temukan dulu rasa, Abah, bahwa jenengan berada di hadapan Allah. Kalau jenengan tidak bisa yang pertama, tapi jenengan ini akan bisa ya, Pak. Jenengan dengan berwudhu seperti tadi, yang tidak bisa itu jenengan akan menjadi bisa, Pak. Tapi selama jenengan tidak bisa, ada pilihan yang kedua. Apa, Abah? Jenengan temukan rasa seolah-olah Allah sedang memperhatikan jenengan. Pada saat jenengan merasa sudah berada di hadapan Allah atau jenengan merasa diperhatikan oleh Allah, angkat tangan jenengan. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sampai ke belakang telinga, boleh dengan cara yang berbeda. Ada 12 takbir yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi yang biasa terjadi di lingkungan kita 2. Jadi apa, sejajar dengan bahu atau di atas atau di belakang telinga, terserah jenengan. Lakukan dengan jiwa. Muliakan Allah yang jenengan menghadap kepadanya, atau muliakan Allah yang sedang memperhatikan jenengan itu kepada seluruh makhluk yang ada di langit, kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, dan kepada seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Ini takbir pada tingkatan jiwa, Abah. Muliakan dengan jiwa, pejamkan mata jenengan sejenak, seolah-olah jenengan itu, jiwa jenengan bisa melihat alam semesta ini. Muliakan Allah kepada seluruh makhluknya dengan nama kebesarannya. Allahu Akbar. Agak panjang sedikit, Abah, sekitar 3 alif, untuk cukup jenengan mempersaksikan kemuliaan Allah kepada makhluk yang ada di langit, kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, dan kepada seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Abah, berjuanglah jenengan. Tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi jenengan harus melakukannya sesempurna mungkin.
Wudu, sempurnakan wudu. Kuasai makna bacaan. Rukuk sujudlah hingga tenang. Dan yang terakhir adalah lakukan takbir pertama pada tingkatan jiwa. Ini Aba yang bisa saya sampaikan kepada jenengan pada malam ini. Salat ya Aba. Banyak Allah menjelaskan kepada Rasulullah, banyak orang yang ingin beribadah setelah mereka berada di alam kubur. Baru minta kepada malaikat, kembalikan aku ke bumi, aku mau beribadah, sekarang aku percaya. Ada juga Aba yang mau beriman terhadap Rasulullah dan terhadap utusan-utusannya setelah dihadapkan kepada siksa akhirat. Begitu berada di siksa akhirat, malaikat, aku percaya ya Allah, aku percaya, sekarang kembalikan aku ke dunia. Lalu malaikat ada yang mencoba bertanya sama dia, apa yang akan kamu lakukan di dunia kalau aku kembalikan kamu ke dunia? Mereka menjawab apa? Seandainya aku memiliki harta sebanyak bumi, aku akan korbankan semuanya, asalkan aku tidak berada dalam siksa yang ada di dalam di hadapanku ini. Tapi setelah berada di akhirat umat Rasulullah itu sebagian besar itu kalah dalam kehidupan dunia. Saya ulangi ya Aba, sebagian besar dari umat Rasulullah itu kalah dalam kehidupan dunia. Rasulullah mengingatkan kepada jenengan semua, jangan kalah lagi ya Aba dalam kehidupan akhirat. Orang yang paling celaka itu adalah Aba. Rasulullah mengatakan, sahabat tahu enggak kamu siapa orang yang paling celaka itu? Siapa ya Rasulullah? Dia orang yang sudah kalah dalam kehidupan dunianya, tapi dia kalah lagi dalam kehidupan akhiratnya. Manfaatkan pertemuan kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan rahmat kemudahan kepada jenengan, sehingga apa yang kita bahas pada malam ini, kemuliaannya, manfaatnya, dan diwujudkan oleh Allah dalam kehidupan jenengan dengan cara yang mudah. Tapi berjuang ya Aba. Allah berfirman, jalan menuju aku itu mendaki, sedangkan jalan kesesatan itu menurun. Jenengan pahami ya Aba, Allah mengatakan jalan menuju Allah itu mendaki Aba, dan terjal. Apa maksudnya Aba? Jenengan harus berjuang. Jenengan tidak bisa beribadah mudah, itu tidak ada Aba. Dan tidak ada istiqomah, karena istiqomah mudah tidak ada Aba. Semakin istiqomah perjuangannya semakin luar biasa. Kenapa Aba? Karena semakin banyak kesesatan yang tidak mau dia itu terus melakukan ibadahnya. Dipagar. Ada 10 pagar, diikat. Ada 3 ikatan. Supaya apa Aba? Supaya dia tidak meneruskan ibadah yang dilakukannya itu secara istiqomah. Jadi Aba, beribadah kepada Allah itu harus berjuang ya Aba. Jenengan duduk seperti itu Aba, mau bangkit untuk berwudu, jenengan harus berjuang. Dan kalau tidak berjuang jenengan tidak akan berdiri dari tempat duduk jenengan. Berjuang ya Aba, dan mintalah kepada Allah supaya Allah terus menempatkan jenengan di tempat kekasih-kekasihnya. Sebelum jenengan tidur Aba, jenengan berdoa kepada Allah, ya Allah, jika hingga pada malam ini masih ada orang yang bersalah kepadaku, aku memaafkan mereka. Dan jika aku bersalah kepada mereka, jadikan kesalahanku itu sebab Engkau memberi rahmat kepada mereka. Dan aku memohon ampun kepadamu atas seluruh dosa dan kesalahanku. Alhamdulillah, itu Aba. Sebelum saya tutup dengan doa, barangkali pada pertemuan yang pertama jenengan belum siap untuk mewujudkan kesanggupan memurnikan iman dan kesanggupan memaafkan. Pada malam ini saya akan bantu jenengan untuk mewujudkan 2 kemuliaan ini. Jenengan cukup menjawab pertanyaan saya, dan semoga Allah memberi rahmat kepada jenengan untuk menjawab sanggup. Suara jenengan tidak usah terlalu nyaring Aba, cukup yang bisa didengar oleh kanan kiri jenengan.
Itu ya Abah. Lalu setelah itu kita akhiri dengan doa. Saya ulangi Abah, jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah sejak malam ini jenengan sanggup mewujudkan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Lalu jenengan menjawab Abah. Saya akan bertanya lagi, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Lalu jenengan menjawab Abah. Baru setelah itu kita akhiri dengan doa. Sebelum saya bertanya kepada jenengan, mari kita perbarui 2 kalimat syahadat kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita bersama-sama bersyahadat bersama-sama sebanyak 3 kali. Saya akan memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, monggo jenengan bersyahadat bersama saya sebanyak 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, saya Ahmad Syahid Ibrahim. Saya bertanya kepada jenengan semua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal gayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil adim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan samilatan ila hadarati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was suhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fisabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wal malaikatullah khususan ila hadarati sayyidina Abdul Qadir Jalani summa ila arwahi ahlina wa ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa barriha khususan ila aba'ana wa ummahatina musakhara wa ila ustadina wa ila ustadina wa ajdadana wa jaddatina wa nahussu khususan liman du'a wa fi qiraat al-fatihah wa ila hajatina wa hajatikum wa ila man ijtama'na hakuna bisababihi wa li ajlihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmatan wa maghfiratan ala ahlina wa ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Aba, saudara-saudara yang saya muliakan, semoga seluruh kemuliaan dan kebaikan yang ada pada malam ini dianugerahkan khususnya selain kepada jenengan semua, kepada juga saudara kita Aba Ahmad beserta keluarganya, khususnya kepada putra beliau Mas Vanu, dijadikan sebab oleh Allah sehingga bapak ibunya, kakek neneknya untuk berada di surganya Allah, tidak perlu mengikuti pengadilan akhirat. Demikian Aba, kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.